Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa satu kalimat sederhana dari orang lain bisa membuat dadamu panas, napasmu pendek, dan pikiranmu seperti gelap sesaat? Padahal sebelumnya, kamu baik-baik saja. Padahal, kamu tahu, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Padahal, kamu sudah berjanji pada diri sendiri, aku harus lebih sabar. Namun tetap saja, amarah itu datang lebih cepat daripada logika. Menariknya, Islam tidak pernah memandang marah sebagai dosa yang tiba-tiba muncul. Islam memandang marah sebagai medan latihan jiwa. Dan sains modern, tanpa disadari, justru menguatkan pandangan itu. Karena sabar bukan sekedar menahan ledakan emosi. Sabar adalah keterampilan neurologis dan spiritual. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika masalah kita selama ini bukan karena kita kurang iman, melainkan karena kita belum memahami cara kerja otak saat emosi memuncak? Bagaimana jika ajaran Nabi tentang sabar ternyata adalah manual neuropsikologi paling akurat untuk mengendalikan amarah? Dan bagaimana jika sabar sebenarnya adalah alat self-healing paling murah, paling dalam, dan paling tahan lama? Mari kita masuk lebih jauh lagi. Saat seseorang marah, sebenarnya bukan dia yang sedang mengambil keputusan. Di dalam otak kita, ada satu bagian kecil bernama amigdala. Ia adalah pusat emosi primitif, bertugas menjaga kita dari bahaya. Masalahnya, amigdala tidak bisa membedakan antara ancaman fisik nyata, ancaman ego, luka harga diri, kalimat yang menyinggung, atau perasaan diremehkan. Bagi amigdala, semuanya sama, bahaya. Ketika amigdala aktif berlebihan, ia melakukan sesuatu yang disebut para ahli sebagai amigdala hijack. Ia memutus jalur komunikasi dengan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika, empati, dan pertimbangan moral. Akibatnya, kita bicara tanpa berpikir. Kita menyesal setelah marah. Kita merasa seperti bukan diri sendiri. Islam sudah lama mengenali kondisi ini. Dalam perspektif Islam, kondisi ini disebut nafsu amarah, dorongan jiwa yang memerintah kepada keburukan. Bukan karena manusia jahat, tapi karena akal sedang kehilangan kendali. Maka sabar dalam Islam bukan pasif. Sabar adalah upaya sadar mengembalikan kendali dari emosi ke akal. Sains menemukan fakta menarik. Saat marah, tubuh kita membanjiri diri dengan adrenalin, kortisol, noradrenalin. Hormon-hormon ini tidak langsung hilang,
mereka membutuhkan waktu sekitar 60-90 detik untuk mereda secara alami. Artinya apa? Jika kamu bereaksi dalam 90 detik pertama, besar kemungkinan itu reaksi impulsif, bukan keputusan sadar. Inilah mengapa jeda menjadi kunci. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah mengajarkan teknik jeda ini. Jika marah sambil berdiri, maka Anda harus duduk. Jika marah sambil duduk, maka berbaringlah dan dianjurkan berwudu. Ini bukan sekedar nasihat moral. Ini adalah intervensi fisiologis. Berubah posisi menurunkan aktivasi sistem saraf simpatik. Air wudhu menurunkan suhu tubuh dan merangsang saraf parasimpatik, sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Sabar dalam konteks ini adalah memberi waktu pada otak untuk kembali normal. Bukan kalah, bukan lemah, tapi cerdas secara biologis dan spiritual. Sebagian besar kemarahan tidak lahir dari peristiwa, melainkan dari makna yang kita berikan pada peristiwa itu. Otak kita selalu bertanya, apakah aku diremehkan? Apakah ini tidak adil? Apakah aku terancam? Inilah yang disebut cognitive appraisal, penilaian mental terhadap sesuatu kejadian. Jika penilaiannya salah, emosinya ikut salah. Islam menawarkan dua konsep besar, ridho dan husnuzon. Ridho bukan pasrah tanpa usaha. Ridho adalah menerima kenyataan tanpa meracuni batin dengan perlawanan emosional. Husnuzon bukan naif. Husnuzon adalah melatih otak untuk tidak langsung menganggap dunia sebagai musuh. Saat kita menafsirkan kejadian sebagai ujian, bukan penghinaan. Proses, bukan kegagalan. Pelajaran, bukan serangan pribadi. Otak tidak mengaktifkan mode bertahan. Amigdala tetap tenang. Prefrontal cortex tetap aktif. Disinilah sabar menjadi alat self-healing. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kesehatan mental kita sendiri. Otak memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity. Kemampuan membentuk jalur saraf baru berdasarkan kebiasaan. Artinya, jika sering marah, otak semakin cepat marah. Jika sering memilih tenang, otak semakin mudah untuk tenang. Sabar bukan bakat. Sabar adalah hasil latihan berulang. Setiap kali kamu menahan reaksi, mengambil jeda, memilih diam daripada melukai, mengingat Allah saat emosi naik, kamu sedang menyusun ulang arsitektur otakmu. Zikir dan sholat khusyuk berperan besar di sini. Keduanya berfungsi menurunkan gelombang otak, menguatkan fokus, menghubungkan pikiran dengan makna yang lebih besar. Inilah mengapa orang yang konsisten berzikir lebih resilient terhadap stres. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena otaknya lebih terlatih menghadapi tekanan. Sabar bukan tentang mematikan emosi. Sabar adalah mengelola emosi dengan kesadaran. Sabar bukan berarti kalah. Sabar
adalah menang sebelum konflik dimulai. Dan marah bukan musuhmu. Ini hanyalah sinyal bahwa otakmu sedang butuh jeda, makna, dan arah. Islam tidak pernah menyuruh kita menjadi manusia tanpa emosi. Islam mengajarkan kita menjadi manusia dengan kendali. Maka pertanyaannya sekarang bukan, bagaimana cara agar aku tidak pernah marah? Tapi, bagaimana caranya agar aku tidak diperbudak oleh amarahku sendiri? Karena disitulah sabar menemukan maknanya yang paling dalam.